Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran jarak jauh kita. Mudah-mudahan soleh-soleha senantiasa semangat dan tentunya yang paling penting dan yang paling utama adalah selalu sehat ya. Oke, hari ini akan ada apa ya yang akan kita bahas hari ini? Kita hari ini masuk ke tematik lagi ya, soleh-soleha. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3. Masih di tema 6. Hari ini kita masuk ke subtema 3. Dan kita akan mulai di pembelajaran pertama ya, atau pembelajaran yang ke-1 ya. Oke, nah hari ini Kamis 18 Februari 2021. Kita akan fokus kepada PPKN ya. Tujuannya yang pertama melafalkan bunyi sila ketiga dan yang kedua menunjukkan simbol sila ketiga. Sebetulnya untuk melafalkan sendiri soleh-soleha sudah pernah ya waktu itu melafalkan semua bunyi silanya. Jadi mungkin nanti untuk tugasnya akan sedikit berbeda ya karena untuk tujuannya yang melafalkan insya Allah soleh-soleha sudah bisa ya melafalkan bunyi sila ketiga ya. Oke, nah kalau begitu kita langsung saja mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah sebelum kita masuk ke ke materi khusus kita tadi, guna ulang ya, yaitu tentang sila ketiga. Kita terlebih dahulu marilah kita mengingat kembali ya semua silanya. Pancasila ada 5 ya, panca itu 5 begitu ya. Jadi ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Dan sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk Pancasila ini soleh-soleha harus terus harus terus dihafalkan begitu. Kemarin sih sudah banyak yang sudah hafal ya, alhamdulillah. Hanya saja kalau kita tidak sering membacanya, bisa saja kita lupa ya. Nah, jadi harus sering-sering dibaca begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Begitu ya, soleh-soleha. Oke, sebelum kita mulai, Bu Gina punya puzzle nih di sini. Kita susun yuk puzzle-nya. Sama-sama ya, kita susun puzzle-nya ya. Kita end show dulu. Nah, supaya terlihat. Oke, Bu Gina besarkan dulu. Oke. Nah, kita susun ya puzzle-nya ya, soleh-soleha. Kira-kira yang mana ya? Yang mana dulu nih? Nah, untuk mengisi kotak kosong di sini kira-kira yang mana gambarnya? Boleh ditunjuk? Yang mana? Oke, kita coba yang ini ya. Tadi ada yang menjawab ini. Oke, sip. Lalu kira-kira mana lagi ya? Untuk menyusun puzzle ini kira-kira gambar kedua yang mana? Boleh ditunjuk pakai tangannya. Oke, yang ini ya. Ayo kita pindahkan. Nah, setelah itu kira-kira yang mana lagi ya untuk melengkapi puzzle-nya? Silahkan ditunjuk gambarnya soleh-soleha. Ya, yang ini coba. Oke, sudah mulai terlihat bentuknya ya soleh-soleha ya. Kita lanjut lagi, kira-kira yang mengisi bagian ini nih, bagian baris kedua. Kira-kira yang mana? Silahkan ditunjuk oleh tangannya. Baik, kita coba yang ini. Ada yang jawab ini ya tadi ya. Sip. Nah, selanjutnya kira-kira gambar mana lagi untuk melengkapi ini baris kedua ini. Untuk bagian tengah ini. Oke, silahkan ditunjuk tangannya. Yang ini ya. Baik. Kita simpan di sini. Sip. Selanjutnya, kira-kira gambar mana lagi nih untuk melengkapi puzzle-nya? Ini ya.
Oke, wah semakin hebat nih, semakin terlihat bentuknya ya. Oke, selanjutnya yang mana lagi? Untuk mengisi kekosongan di sini kira-kira gambar yang mana? Silahkan ditunjuk pakai tangannya. Yang ini ya, oke, ada yang menjawab ini, coba betul nggak ya? Nah, tersisa 2 gambar lagi, kira-kira yang mana yang akan melengkapi puzzle ini? Silahkan ditunjuk. Yang ini ya. Oke, sip. Nah, berarti yang terakhir adalah gambar ini. Oh, dia ada di bawah. Coba kita buat ke depan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah alhamdulillah sudah tersusun puzzle-nya ya, soleh-soleha. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar apa ya ini ya? Tentu saja gambar, sebentar kita ini ya. Gambar apa ini? Gambar simbol dari sila ketiga, yaitu pohon beringin ya. Nah, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Coba soleh-soleha di rumah, ikuti Bu Gina ya. Persatuan Indonesia. Silahkan diikuti. Bagus ya, Persatuan Indonesia. Itu adalah bunyi dari sila ketiga. Dan sila ketiga ini dilambangkan oleh pohon beringin. Apa ya artinya pohon beringin ini? Kenapa sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin? Ada yang tahu jawabannya? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, ada games lagi nih. Coba di sini banyak sekali lambang-lambang dari Pancasila. Coba soleh-soleha bisa menemukan atau bisa menunjuk lambang dari sila ketiga yang mana saja? Coba dicari-cari yang mana? Ya, betul. Ting nong. Yang ini ya. Ada lagi? Coba tunjuk lagi lambang sila ketiga yang mana? Ting nong. Betul. Ayo, masih ada sepertinya. Silahkan ditunjuk lagi manakah yang merupakan lambang sila ketiga? Ting nong. Betul. Ada lagi nih. Satu lagi. Ayo, di manakah lambang sila ketiga? Ting nong. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya sudah ketemu lah. Ini adalah lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Sesuai janji Bu Gina, kita akan mengetahui apa sih arti dari pohon beringin ini. Kenapa ya lambang sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin? Nah, jadi soleh-soleha, pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah ya. Nih, ini ada akar-akarnya yang ini ya yang menjulur ke bawah, diartikan sebagai tempat berteduh. Bahwa Indonesia merupakan rumah kita ya, tempat kita berteduh begitu ya. Lalu, jadi nih ya, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman seperti kita di rumah ya. Jadi kita di Indonesia itu, di negara kita itu untuk berlindung, untuk berteduh ya. Begitu ya soleh-soleha ya. Makanya digambarkan oleh pohon beringin yang sangat rimbun ini ya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, akar-akarnya nih ya, akar-akar pohon beringin ini itu kan kuat ya, soleh-soleha ya. Nah, kekuatan ini menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang kuat begitu. Nah, sedangkan sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Jadi, walaupun berbeda-beda, tetap kita adalah satu sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi walaupun ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Betawi, ada orang Sunda, dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia, kita tetap satu bangsa, satu Indonesia. Nah, itulah arti atau lambang dari pohon beringin sebagai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali
menentukan simbol ini tidak sembarangan begitu ya soleh-soleha ya, ada artinya ya, luar biasa sekali ya. Oke, nah selanjutnya dalam sehari-hari sila ketiga itu seperti apa ya digambarkannya? Coba kita lihat ya, tapi sebelumnya kita games lagi. Lihat di sini ada banyak sekali kartu-kartu yang bertebaran begitu ya. Ada yang di atas pohon, ada yang di bawah pagar. Wah, ini ada di semak-semak. Coba soleh-solehah temukan kartu yang berisi lambang sila ketiga. Lambangnya ya, yang berisi lambangnya ya. Bukan bacaannya. Nah, hati-hati ya. Lambang sila ketiga. Coba kita lihat ya. Ada berapa dan apakah sama dengan jawaban Bu Gina nih? Silahkan soleh-soleha dicari. Sudah dicari dan dihitung ada berapa. Coba, ini Bu Gina udah mulai melihat ada beberapa lambang sila ketiga nih dan sudah mulai menghitung. Coba silahkan soleh-soleha temukan kartu yang berisi lambang ya, lambangnya ya soleh-soleha. Oke. Bu Gina hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ketemu? Ada berapa? Coba kita cek ya dengan hitungan Bu Gina. Lambang sila ketiga yang pertama Bu Gina menemukan di sini nih. Aduh, di pojok ya. Nah, di sini ada lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Lalu di sini nih menggantung. Tuh Bu Gina dapat lagi ya. Ada lagi di mana? Di sini. Ini jelas sekali terlihat ya, soleh-soleha ya. Lalu di mana lagi? Di sini nih ngumpet nih kartunya. Lalu di mana lagi? Nah, di sini deh yang terakhir. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau ini kan bacaannya ya, bunyinya ya, Persatuan Indonesia. Sedangkan yang diminta di sini adalah lambangnya. Oke, sepertinya sudah ketemu semua nih. Ada lagi nggak? Udah ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kartu yang berisi lambang sila ketiga di gambar ini. Apakah jawaban soleh-soleha sama dengan jawabannya Bu Gina? Mudah-mudahan sama ya. Nah, langsung kita bahas lagi ke materi berikutnya yang tadi seperti yang Bu Gina katakan. Apa sih contoh dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contoh sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari lingkungan sekolah dulu ya di sini ya. Nih, kita baca sama-sama bacaannya. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi nih ya, kalau soleh-soleha ternyata dalam kehidupan sehari-hari, oh ini harinya di ini ya, ketutup di sini, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tertutup gambar, tidak apa-apa ya. Nah, jadi salah satu contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya di lingkungan sekolah, semua warga sekolah wajib ya menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun sudah ada petugas kebersihan, tapi tetap ya, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, murid-muridnya, semuanya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jadi tidak saling, ini kenapa kotor? Ini gara-gara dia nih, gara-gara dia nih. Nah, kalau masih begitu berarti belum mencontohkan sila ketiga ya. Sedangkan kalau kita sudah melaksanakan sila ketiga, maka kita akan bertanggung jawab semua ya, tidak saling menyalahkan. Ini sampah siapa? Misalnya tidak seperti itu, langsung aja diambil lalu dibuang ke tempatnya, seperti itu contohnya ya, soleh-soleha ya. Nah, contoh yang lain dalam penerapan sila ketiga adalah hidup rukun bersama anggota keluarga atau teman di sekolah. Jadi tidak mudah bertengkar begitu ya.
hidupnya rukun sekali begitu ya, akur begitu ya, sama kakak sama adik akur. Kalau masih ada yang suka berantem-berantem, nah berarti belum ya, belum melaksanakan sila ketiga ya. Oke, sama teman di sekolah juga sama ya, akur, rukun ya. Lalu saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang memiliki kesukaan yang berbeda, ada yang memiliki hobi yang berbeda, ada yang memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi jangan sampai, aku kan sukanya main ini, kamu mah nggak suka, ya udah nggak usah ditemenin. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu berarti belum melakukan atau belum menerapkan sila ketiga ya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Lalu di sini adalah mengutamakan kepentingan bersama. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita lihat dulu apakah manfaatnya baik untuk semua atau hanya untuk kita saja. Contoh misalnya di rumah nih, kita mau nonton kartun, sedangkan ayah ibu kita mau nonton berita, misalnya berita tentang kecelakaan pesawat. Karena misalnya ingin tahu apakah ada keluarganya atau ada temannya yang yang jadi penumpangnya misalnya. Nah, kita harus mengalah ya. Sedangkan kita kan nonton kartun hanya untuk kita. Sedangkan orang tua kita ingin melihat berita itu untuk kepentingan bersama gitu ya, supaya dapat informasi. Nah, kita harus mengalah, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Seperti itu ya soleh-soleha. Dan selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga atau teman, tidak memaksa ya. Misalnya soleh-soleha mau main, dipaksa gitu ya kakaknya, ayo kakak kita main boneka, nggak mau, misalnya kakaknya lagi belajar, ya kakak gitu deh, ayolah, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak memaksakan ya, ditunggu dulu aja kakaknya selesai belajar, nanti juga kakaknya mungkin bisa menemani soleh-soleha bermain ya. Jadi tidak memaksa. Ini hanya contoh kecil aja ya, beberapa contoh, masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan sila ketiga ya soleh-soleha. Nah, alhamdulillah bahwa ternyata setelah tadi mungkin melihat sekilas penjelasan Bu Gina, bahwa mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali, sangat bisa sekali kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga soleh-soleha bisa memahaminya ya, dan tentunya mengamalkan sila ketiga ini ya. Nah, untuk tugasnya seperti yang tadi Bu Gina bilang, karena kita ulang dari sini ya, karena untuk tujuannya sendiri melafalkan dan menunjukkan simbol ketiga, soleh-soleha Bu Gina yakin sudah bisa semuanya ya. Melafalkannya juga sudah bisa, menunjukkan simbolnya juga tadi kita sudah main games ya, sudah bisa. Maka untuk tugasnya silahkan Bu Gina alihkan ya ke sini ya. Tugasnya di buku tema 6 halaman 69. Di situ ada telaah, eksplorasi dan presentasikan. Itu ya yang harus dikerjakan, yang rumuskannya tidak usah ya, begitu ya soleh-soleha ya. Nanti akan Bu Gina share lagi di WA supaya lebih jelas begitu tugasnya apa ya. Oke, sebentar ya. Nah, ya soleh-soleha itu tadi penjelasan untuk materi hari ini tentang sila ketiga dari Pancasila ya. Tadi kita sudah memahami bagaimana bunyinya, apa itu lambangnya, mengapa lambangnya pohon beringin, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga selain untuk pembelajaran di sekolah, bisa juga soleh-soleha terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan ya, karena soleh-soleha semuanya hebat ya, semuanya hebat, semuanya istimewa. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha sudah semangat, selalu semangat ya. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatannya.
Jika ada yang kurang jelas, boleh diulang lagi videonya atau tanyakan langsung ke Bu Gina ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.